Ya, baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama kita belajar dan kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau belajar mengenai satu tokoh namanya Naomi. Bagaimana kisah tentang Naomi ini bisa menjadi sebuah renungan bagi perjalanan kehidupan kita. Jadi Naomi itu merupakan salah satu gambaran tentang perjalanan kehidupan yang mungkin ya Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Nah, mari kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Rut pasal yang pertama terlebih dahulu. Rut pasal 1, kita akan baca ayat 1, ayat 2, dan kemudian kita akan membaca ayat yang ke-20. Rut pasal yang pertama ayat 1, ayat 2, dan ayat ke-20. Oke, kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, kita baca sama-sama. Rut 1, ayat 1 kita mulai 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 20 Bapak Ibu Saudara kita baca 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebuah kisah perjalanan hidup dan saya memberi tema renungan kita pada hari ini adalah From Naomi to Mara. Artinya betapa tidak menyenangkannya kehidupan Naomi. Arti dari kata Naomi itu yang menyenangkan. Jadi Naomi itu arti katanya bagus, yang indah, yang menyenangkan. Tapi kita tahu kisahnya ya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin mengulang sedikit cerita tentang Naomi ketika terjadi kelaparan di Bethlehem dan hampir semua di tanah Yehuda atau di orang-orang Israel pada saat itu. Naomi bersama dengan suaminya namanya Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka memutuskan untuk pergi ke daerah Moab. Daerah Moab ini satu daerah yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka pergi ke sana Bapak Ibu. Jadi Naomi ini mengalami kelaparan di di Bethlehem, kemudian dia pergi ke tanah Moab. Tapi apa yang terjadi di tanah Moab ya Bapak Ibu, kita bisa tahu dan kita bisa membaca di sana, suaminya meninggal. Elimelek itu meninggal. 10 tahun kemudian kedua anaknya laki-laki juga meninggal. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang yang kelaparan kemudian cari kehidupan di tempat yang lain dan berharap bahwa kehidupan yang di tempat lain itu bisa memberikan sesuatu yang lebih baik bagi dia. Tapi yang terjadi sebaliknya. Justru di tanah Moab lah Naomi harus kehilangan suaminya. Dia harus kehilangan kedua anaknya. Makanya ketika dia kembali ke Bethlehem, kemudian orang-orang bilang, oh ini Naomi. Bahasa lain begini, oh ini yang menyenangkan kan. Nama arti Naomi menyenangkan, ini yang menyenangkan. Kemudian Naomi bilang ayat yang ke-10 tadi, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Mara itu artinya pahit Bapak Ibu. Di Alkitab itu hanya 2 kali ditulis ketika orang Israel kehausan mereka minum di air dan pahit. Kemudian tempat itu dinamakan Mara. Nah kemudian kata ini juga dipakai oleh Naomi. Dari Naomi menjadi Mara itu adalah sebuah peristiwa yang mungkin tidak kita inginkan. Mungkin juga Naomi tidak berharap bahwa itu terjadi di dalam kehidupan dia. Harusnya dia menikmati hidupnya, harusnya hidupnya itu menyenangkan. Tapi yang terjadi tidak seperti itu.
Dia mengalami masalah dalam hidup dia. Suaminya dipanggil Tuhan. Anak-anaknya dipanggil Tuhan. Sehingga dia datang Bapak Ibu Saudara kembali ke Bethlehem tempat kelahiran dia. Dengan rasa yang pahit. Rasa yang tidak menyenangkan. Itu proses hidup ya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan atau kita merenungkan bagi orang-orang Yahudi. Nama itu sangat berarti. Jadi mereka tidak akan memberi nama kepada anaknya tanpa arti. Pasti saja selalu ada arti. Nah, orang tua Naomi memberi nama dia Naomi. Dalam pikiran Naomi mungkin apa sih hidupku menyenangkan karena arti namaku itu. Tapi yang justru terjadi sebaliknya. Tapi itulah proses hidup ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak selalu bahwa jalan di depan kita itu selalu baik. Mungkin kita akan melalui proses di dalam kehidupan kita sama seperti yang dialami oleh Naomi. Tapi kita itu punya pilihan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Apakah waktu kita ada dalam proses kehidupan itu kita menjadi orang yang marah dengan Tuhan, mempersalahkan Tuhan. Kenapa terjadi ini di dalam kehidupan saya? Kenapa ini saya harus alami? Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara kita ini sudah mulai setia kepada Tuhan. Kita sudah ikut Tuhan. Kita sudah rajin beribadah dan sebagainya. Tapi yang terjadi yang pahit dalam kehidupan kita. Yang terjadi marah bukan Naomi. Mungkin kita akan marah dan kecewa Tuhan. Kenapa? Justru di tengah-tengah saya mulai setia kepada Tuhan. Saya mulai mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Malah yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita bisa memilih untuk marah, kita bisa memilih untuk kecewa. Dan itu pilihan yang sangat manusiawi. Bagaimana tidak Naomi Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang betul-betul tidak menyenangkan dalam kehidupan dia pulang ke Bethlehem. Dia marah. Tapi pilihan lain Bapak Ibu Saudara kita juga bisa memilih untuk kita memaknai proses hidup kita itu. Untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Nah pilihannya ada di tangan kita sendiri. Proses hidup yang rasanya pahit itu. Yang rasanya tidak menyenangkan itu. Kita bisa memilih untuk meresponi. Apakah kita marah, kita kecewa. Atau bahkan kita sebaliknya. Kita sedang belajar untuk memaknai kehidupan kita. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, kalau pilihan kita adalah bagaimana kita bisa memaknai hidup kita dengan proses kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita bisa belajar dari Naomi. Bapak Ibu kalau melihat ayat 20, pasal 1 ayat 20 dan 21, saya bacakan ya bagi kita. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Kalimat itu menjadi kalimat negatif yang kalau kita baca karena adalah sesuatu hal yang disampaikan bagaimana kepahitan itu menimpa dalam kehidupan kita. Tapi beda dalam satu perspektif Naomi Bapak Ibu Saudara. Naomi mengerti betul bahwa Tuhan itu penguasa atas hidup dia. Makanya kalau kita perhatikan ayat 20-21 dia bilang gini. Yang Maha Kuasa telah melakukan. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan. Yang Maha Kuasa atau Tuhan telah naik saksi. Naomi sedang menggambarkan begini. Kalau Allah sedang memutuskan sesuatu kepadaku, maka itu akan terjadi dalam hidupku. Di bagian ini kita sedang belajar bahwa Allah adalah pemilik hidup kita. Dia memegang kedaulatan atas hidup kita. Kalau dia berkata A, maka terjadilah A dalam hidup ini. Nah itu tidak mudah untuk kita bisa memaknai itu Bapak Ibu. Karena rasanya tidak menyenangkan, rasanya sakit. Mari kita melihat ya terlebih dahulu. Kenapa Naomi ada di tanah Moab. Kisah Elimelek dan Naomi ini
ada dalam sebuah kisah hakim-hakim. Jadi sebelum ada raja di Yehuda atau di Israel, mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Nah, ketika dalam pimpinan hakim-hakim ini orang Israel berbuat jahat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan kelaparan yang melanda negeri itu. Jadi kelaparan itu satu bentuk kuasa Tuhan. Tuhan nyatakan di tengah-tengah orang-orang Israel pada saat itu. Bahwa dia Allah yang berdaulat. Sehingga terjadilah kelaparan termasuk yang dialami oleh Naomi. Sehingga dia pergi ke Moab untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Tapi kita melihat ya Bapak Ibu, Naomi mengakui bahwa yang Maha Kuasa telah melakukannya. Kalimat ini seolah-olah menjadi kalimat negatif. Tapi kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita bisa mengerti bahwa Naomi mengerti benar bahwa Tuhan merupakan penguasa atas hidupnya. Dia berdaulat atas hidupnya. Nah mari kita belajar ini terlebih dahulu. Dalam doktrin keselamatan, Allah itu menebus kita. Dia membeli dengan darahnya dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Ketika lunas dibayar maka hidup orang yang dibayar itu menjadi milik si pembayar. Nah dalam hal ini bahwa kita dibayar dari dosa kita, Allah menebus hidup kita, maka harusnya pemilik hidup kita adalah Allah. Karena dia yang sudah menebus kehidupan kita. Tapi jadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, mungkin selama ini kita lupa siapa pemilik hidup kita. Sehingga Allah mengizinkan kita masuk dalam satu proses untuk kita merenungkan dan menyadari bahwa Engkau Tuhan yang menjadi pemilik atas kehidupan kita. Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ini. Nah itu yang diakui oleh Naomi Bapak Ibu Saudara. Bahwa yang Maha Kuasa telah melakukannya. Dan aku gak bisa ngapa-ngapain walaupun rasanya pahit. Sehingga aku mengganti namaku menjadi Mara, bukan lagi Naomi. Hari ini waktu kita melewati proses yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya Allah sedang membawa kita untuk kita belajar. Mengerti siapa pemilik hidup kita. Tanpa kita sadari Bapak Ibu Saudara. Kita tidak menjadikan Tuhan pemilik atas hidup kita. Kita hidup dengan keinginan kita sendiri. Saya teringat dengan kisah Yunus ya Bapak Ibu. Ini satu kisah yang sederhana aja. Ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi yang dilakukan oleh Yunus. Apa yang ada dalam pikiran Yunus? Dia berpikir begini. Niniwe itu bobrok orangnya. Bangsa yang ada di situ tuh bangsa yang rusak. Tidak layak untuk terima pengampunan dari Tuhan. Sehingga menurut Yunus. Lebih bagus aku ke Tarsis. Terkadang kita seperti itu. Ketika Tuhan menghendaki kita untuk menjadi A. Tapi bagi kita, saya lebih suka jadi B. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, Allah tidak lagi berdaulat atas hidup kita. Untuk mengembalikan itu, Allah mengizinkan kita masuk dalam proses yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita melihat yang kedua. Proses dalam kehidupan kita itu bisa membuat kita belajar untuk tetap mempercayai Tuhan. Coba lihat ayat pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Bapak Ibu, Naomi waktu masuk ke Bethlehem kembali dari tanah Moab. Dia bilang begini, jangan panggil aku Naomi karena hidupku pahit. Waktu dia sampai kemudian di Bethlehem, apa yang terjadi? Mereka juga kekurangan makan. Sudah suaminya dipanggil Tuhan, anak-anaknya dipanggil Tuhan. Kemudian dia kembali ke Bethlehem tidak punya apa-apa. Kalau kita membaca ayat yang tadi Naomi bilang begini, dengan tangan kosong aku pulang. Gak punya apa-apa Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang dilakukannya dia minta kepada anak mantunya namanya Rut. Harusnya kan anak mantunya ada dua, satunya Orpa, satunya Rut.
Tapi Ruth yang ikut Naomi gitu. Kemudian dia bilang sama Ruth, coba pungut jelai, bulir jelai. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanan orang pada saat itu kan bukan nasi, tapi gandum. Gandum itu untuk orang yang punya uang beli gandum. Tapi di bawah gandum ada makanan yang murah, namanya jelai. Mirip sama gandum gitu. Jadi itu makanan yang murah. Dan bukan hanya murah, Ruth ini dia harus memungut bulir-bulir jelai. Jadi pada saat itu ketika orang panen dia bawa, ada yang jatuh. Itu yang diambil sama Ruth. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya hidup Naomi. Suaminya dipanggil Tuhan, anaknya dipanggil Tuhan, gak punya makanan lagi Bapak Ibu. Nah dalam keadaan seperti itu, apa yang kita bisa maknai? Kita bisa memaknai bahwa itu waktunya untuk kita belajar, percaya lagi kepada Allah. Walaupun sebenarnya ada pengalaman dalam kehidupan kita ketika apa yang kita minta, apa yang kita gumulkan itu gak terjadi dalam hidup kita. Kalau itu gak terjadi dalam hidup kita, Tuhan gak jawab doa-doa kita. Terus kemudian kita ada pergumulan baru lagi. Bagaimana kita bisa belajar berharap kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Yang satu aja Tuhan gak tolong. Apalagi yang ini. Yang begini aja Tuhan gak bisa tolong saya. Saya tetap ada dalam masalah ini sudah 5 tahun loh Pak. Ini udah 10 tahun masalah ini gak pernah selesai. Bagaimana saya bisa trust kepada Allah, percaya kepada Allah. Ada masalah baru. Ada proses baru dalam kehidupan kita. Di proses baru ini kita lebih sulit percaya kepada Tuhan. Karena pengalaman hidup kita yang tidak menyenangkan itu yang Tuhan gak pernah jawab sampai saat ini. Tapi Naomi belajar untuk itu Bapak Ibu. Suaminya hilang. Suaminya dipanggil Tuhan, anaknya dipanggil Tuhan. Dia pulang, tidak ada makanan. Kemudian dia meminta kepada anak mantunya untuk memungut bulir jelai. Itu dilakukan Naomi. Betapa pahitnya hidup Naomi. Itu kayak orang yang ngecat naik tangga, jatuh, ketimpa tangga, ketumpah cat, dimarahi istri. Harus beli cat lagi kan, beli cat baru lagi. Wah ini bapak ini sudah catnya mahal ini. Wah. Kita sudah jatuh, sudah ketimpa tangga, ketumpah lagi cat. Wah yang perempuan di rumah. Marah. Rasanya seperti itu. Apa yang dialami Naomi. Betul-betul tangan kosong. Itu Naomi bilang, aku pulang dengan tangan kosong. Kadang-kadang kita bilang kan begini, aduh saya gak punya uang. Tapi Anda masih punya tanah kaplingan 2. Saya gak punya uang ini sama sekali. Ya uang di kantongmu gak ada, tapi di ATMmu kan masih ada. Saya gak punya uang, limit kartu kreditnya masih ada nih. Masih bisa tarik tunai. Masih ada cara gitu. Bagi saya kalau misalnya, waduh saya harus beriman. Aduh gak beriman Pak, jual aja tanah Anda masih punya uang kok. Kamu masih punya rumah, kamu masih punya kendaraan. Kecuali gak punya sama sekali. Tangan kosong. Disitulah kita sedang diproses oleh Tuhan untuk belajar percaya. Naomi punya pengalaman Tuhan panggil suaminya, Tuhan panggil anaknya. Sampai ke Bethlehem, gak punya makanan. Tapi disitulah kesempatan untuk kita belajar, percaya lagi kepada Tuhan. Nah itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, ini yang terakhir. Coba kasih senyum sama kanan kirinya. Sudah terakhir Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat Rut pasal 4 ayat yang ke-14. Ini biar terakhir bagian ketiga tapi beranak pinak. Nanti ada poin A, poin B, banyak Bapak Ibu. Rut pasal yang keempat ayat 14 saya bacakan ya bagi kita semua. Bapak Ibu boleh menyimak. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki.
Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Obed itu punya anak namanya Isai. Isai punya anak namanya Daud. Jadi Obed itu kakeknya Raja Daud. Sebelum saya sampai ke situ, mari kita melihat ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada dalam sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita nggak bisa tahu bagaimana rasanya. Kita tidak bisa mengalami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak ada di situ. Kalau kita nggak melewati proses itu. Justru waktu kita sedang berjalan dalam proses Tuhan itulah kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Tapi kalau kita nggak melewatinya, maka kita nggak bisa mengerti apa maksud Tuhan ya. Kita nggak bisa merasakan apa artinya. Tapi justru dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang pahit, sebenarnya pada saat itu kita bisa mengetahui, bisa memahami, bahkan bisa mengalami kehendak Allah dalam hidup ini. Rut itu orang Moab. Dia kawin dengan Boas. Nama anaknya Obed. Inilah keturunan yang akhirnya lahir Raja Daud. Raja yang sangat dihormati. Dan dari sinilah juga keturunan lahirlah namanya Yesus Kristus. Mesias itu lahir dari keturunan Rut. Dari peristiwa Naomi yang mengganti namanya menjadi Mara. Mungkin Naomi pada saat itu tidak paham kenapa Obed ini lahir. Tapi dari Obed inilah Tuhan memilih lahir juru selamat yang menebus dosa kita. Mungkin Naomi sudah gak ada, dia gak ngerti. Tapi Allah merancangkan kehidupan Naomi. Dia harus melewati proses dalam hidupnya. Suaminya dipanggil Tuhan, anaknya dipanggil Tuhan, dia kelaparan. Dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi justru lahirlah Obed yang merupakan kakeknya Raja Daud. Dan dari keturunan Daud inilah lahir Mesias. Lahir orang yang menyelamatkan hidup kita. Siapa yang pernah tahu Bapak Ibu Saudara? Siapa yang pernah tahu kalau kita tidak terjun langsung dan merasai proses dalam kehidupan kita. Oh ternyata Tuhan punya rencana yang besar ya atas hidup saya. Sama seperti Naomi. Allah punya rencana yang besar dalam hidupnya. Walaupun dia sangat pahit sekali. Tapi Allah punya rencana yang besar. Kita bisa bayangkan ini. Kalau misalnya ini berandai-andai saja. Naomi tidak ke Moab. Maka dia tidak akan ketemu dengan Rut. Ini kalau dibalik gitu ya Bapak Ibu. Kalau dia tidak pergi, tidak ada kelaparan terjadi di Bethlehem pada saat itu. Dia tidak akan pergi bersama dengan. Kalau tidak mengalami kepahitan, maka tidak ada Rut. Kalau tidak ada Rut, berarti tidak ada Obed. Kalau tidak ada Rut berarti tidak ada Daud. Kalau tidak ada Rut berarti ada kemungkinan besar tidak ada Mesias. Bapak Ibu bisa mengerti rencana. Lihat dari kepahitan itu Allah merancangkan hidup Naomi. Untuk dia menghasilkan satu keturunan yang Tuhan pilih. Agar Mesias ada di dalam keturunan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sekarang belajar ya. Proses kehidupan kita yang pahit itu. Itu artinya bahwa Allah sedang mengajar sesuatu kepada kita. Untuk kita mengerti dan mengalami rencana Tuhan atas kehidupan kita. Mungkin hari ini kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Kenapa hidup saya pahit. Tapi pasti ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Mari kita simpulkan ya.
Semua proses yang terjadi dalam kehidupan kita ada di bawah kendali Tuhan. Tidak sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Dalam proses kita dapat memahami bahwa Allah adalah pemilik hidup kita. Dalam proses kita dapat belajar untuk tetap percaya walaupun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Dan dalam proses kita akhirnya dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri.